A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar. Alhamdulillah al-malikul jabbar. Alhamdulillahi Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah banyak-banyak. Semoga kita jadi salah satu hamba yang dipilih Allah untuk tetap senantiasa istiqomah sampai nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita akan tilawah Quran surah Al-Ankabut. Silakan dibuka surah 29 ayat 45. Surah Al-Ankabut 29 ayatnya ayat ke-45. Surah 29 ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaik minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bacalah Al-Quran yang telah Allah wahyukan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimis shalah, dan tunaikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang ditunaikan oleh kalian dengan benar akan mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Dan ketahuilah, dengan mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dibanding ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Sehat semua hadirin. Hari ini kalau Allah izinkan kita mau bahas ini jemaah, tentang istimewanya sholat, tentang keutamaan sholat, tentang gimana sholat itu berdampak powerful buat hidupnya kita, terutama bicara tentang kehidupan kita yang kadang banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak persoalannya. Bisa nggak sih emang selesai dengan sekali sholat? Sebenarnya jauh-jauh Nabi SAW sudah beritahu sama kita jemaah bahwa sholat itu diantaranya, kata Nabi, sumber cahaya. As-salatu nurun.
Salat itu kata Nabi riwayat Muslim, nurun, cahaya untuk kalian yang menunaikan salat. Orang kalau diberi cahaya sama dengan orang diberi guidance dalam hidupnya, dikasih petunjuk dalam setiap urusannya, diberi tahu mana yang mesti dia lakukan, mesti dia tunaikan, sehingga potensi miss bagi orang yang diberi cahaya terhadap jalan yang boleh jadi membuatnya tergelincir, terpelanting, terjatuh, terpleset. Kalau dia diberi cahaya sorotan lampu yang tajam, kuat, tapi enggak menyilaukan, kemungkinan ini jalannya benar hadirin. As-salatu nurun, kata Rasulullah. Salat itu sebenarnya cahaya. Cahaya yang menyilaukan? Enggak sama sekali. Kalau makin menyilaukan, kita bahaya. Tapi sebenarnya salat itu cahaya yang tidak menyilaukan, tapi guidance. Allah ngasih petunjuk sama tiap hati orang yang beriman, yang menunaikan salat, bahwa orang yang beriman kalau dia menjaga salat, gak akan pernah dia menyentuh yang keji dan mungkar. Kalau salatnya jalan, tapi keji dan mungkarnya masih jalan, ada yang salah sama salatnya. Kata ulama, keliru dalam salatnya. Boleh jadi salatnya untuk mengejar dunia, salatnya untuk alasan-alasan perkara dunia, salatnya hendak perempuan yang mau dinikahinya. Persis kan kata Nabi, man kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau niatnya dalam hijrah, dalam taat, dalam kebaikan, dalam melaksanakan sholatnya, tujuannya Allah sama Rasul, dia dapat Allah, dia dapat syafaat Rasulullah. Tapi kalau tujuan sholatnya adalah lid dunya yusibuha, sholat supaya dapat perkara-perkara dunia, sholat supaya lebih manusia memandang pada dirinya sebagai orang alim semata, tanpa pernah mau menyucikan batinnya, sholatnya cuma mendapat dunia yang dia niatkan, awim ra'atin, atau perempuan yang kihuha, yang mau dia nikahi, maka sholatnya cuma dapat apa yang dia tuju, ilama hajara ilai. Pentingnya jamaah, sholatnya diluruskan, niatnya diluruskan. Kalau dalam bahasa Al-Quran Al-Baqarah ayat 207, ibtigha mardatillah, fokusnya mencari ridhonya Allah, fokus ridhonya Allah. Kenapa kita harus memperbaiki sholat? Karena tema kita kan me time-nya kita malam ini itu, dalam me time ini kita mau memperbaiki hidup, salah satu wasilahnya adalah memperbaiki sholat. Wasilah memperbaiki hidup, memperbaiki sholat. Sebenarnya kalimat Umar bin Khattab dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang kedua jadi wasilah kajian malam ini. Apa kata Sayyidina Umar? Sesiapa yang menjaga sholatnya, Allah pun akan menjaga dirinya. Tapi sesiapa yang melepas sholatnya, Allah pun melepaskan perlindungannya dari hamba yang tidak mau menjaga sholatnya. Gimana enggak? Ikatan terkuat seorang hamba itu kan sholat. Jadi kalau hamba ini udah melepas ikatan terkuatnya sama Allah, Allah otomatis melepas juga perlindungan terbaiknya kepada seorang hamba. Bisa nanti hamba itu dapat callback dari Allah, tapi kan dia harus koneksinya kuat lagi ke Allah. Ini ada wifi di sini. Handphone ini semakin mendekat ke sumber sinyal makin kuat, tapi makin jauh makin loss sinyalnya. Kalau handphone ini ada di pojok sana, belum tentu sekuat handphone ini ada di depan wifi-nya. Semakin jauh makin sering-sering loss sinyalnya. Seorang hamba sama Allah demikian dengan sholatnya. Makin dijaga sholatnya, ikatannya sama Allah makin kuat. Makin dilepas sholatnya, ikatannya sama Allah menghilang. Makanya kita perlu ngerti apa sih sebenarnya yang membuat kita bisa diperbaiki hidupnya. Sholat salah satu alasannya. Why? Kenapa? Karena nomor satu, yaqulu Nabi SAW, sholatmu meninggikan derajatmu dan menghapus dosa-dosa. Nomor satu, sholat meninggikan derajat, menghapus dosa. Yaqulu Nabi SAW, alaika bikathratis sujud. Kata Nabi,
Wahai umatku, ayo kalian perbanyak sujud. Bikathratis sujud. Ini makna bukan sekali dua kali kita sholat, bukan cuma yang wajib-wajib aja. Alaika, hendaknya atas kalian, bikathratis sujud. Ayo perbanyak sujudnya sama Allah. Minta, merengek, nangis, sujud lagi. Udah bangun, sujud lagi. Bangun, sujud lagi, sujud lagi, sujud lagi. Terus kata Nabi, fa innaka la tasjudullah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Karena tidak ada seorang hamba yang memperbanyak sujudnya illa kecuali rafa'akallahu biha. Allah akan mengangkat dia di tempat yang tinggi setinggi-tingginya biha, karena sholatnya. Hadirin, yang namanya mengangkat itu bukan begini. Bukan begini. Bukan pula begini. Mengangkat itu rafa'akallahu biha, Allah jaminkan, Allah pasti akan mengangkat derajat orang yang menjaga sholat, itu diangkat setinggi-tingginya. Kalau Irfan mengistilahkan mengangkat handphone, ini bukan mengangkat, ini bukan mengangkat, ini pun bukan, tapi begini tuh, diangkat setinggi-tingginya. Orang yang menjaga sholatnya Allah jaminkan, kata Nabi SAW telah menyampaikan sabdanya berdasarkan wahyu dari Allah, rafa'akallahu biha. Kamu jaga sholatmu, Allah tinggikan derajatmu. Rafa'akallahu biha, ditinggiin derajatnya. Orang-orang yang sholat, hadirin mungkin bekerja. Teman-teman hadirin seangkatan pun juga bekerja. Di waktu tahun yang sama, beda antara pekerja yang menjaga sholat sama pekerja yang abai terhadap sholatnya. Efek dalam karir di pekerjaannya akan berbeda jenjangnya. Yang jaga sholat lebih cemerlang, yang jaga sholat lebih naik, yang jaga sholat lebih powerful dalam impact di perusahaannya daripada yang meninggalkan sholat. Adik-adikku yang masih kuliah, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, perbedaan antara teman-teman di kampus yang jaga sholat sama mahasiswa-mahasiswa yang abai terhadap sholatnya terasa cepat atau lambat. Keperbedaan derajat, bagaimana cara Allah mengangkat derajat-derajatnya. Yang mahasiswa jaga sholat, Allah tinggikan derajatnya begitu cepatnya. Yang mahasiswa mengabaikan sholatnya, 1-2 waktu mungkin dia bisa terbahak-bahak, tertawa-tertawa karena meninggalkan sholat, tapi yakinlah orang yang meninggalkan sholat perlahan cahayanya redup. Sholat sumber cahaya dan diberi cahaya, meninggalkan sholat sama dengan meredupkan cahaya itu. Dan itu bahaya. Makanya kata Nabi, la tasjudullaha sajdatan, tidaklah seorang hamba itu sujud kepada Allah sajdatan, dengan 1 kali sujud, illa rafa'akallahu biha, kecuali 1 sujudnya itu aja meninggikan derajatnya setinggi-tingginya, baru 1 kali sujud. Kebayang nggak? Sehari semalam kita minimal berapa kali sujud? 17 kali peninggian derajat Allah angkat kita setinggi-tingginya. Makanya nanti rasakan, pebisnis yang jaga sholat sama pebisnis yang abai terhadap sholat beda efeknya. Mahasiswa yang jaga sholat sama mahasiswa yang gak jaga sholat beda efeknya. Pasangan suami istri, suami dan istri yang sama-sama kuat menjaga sholat sama suami istri yang abai terhadap sholat, beda efek rumah tangganya. Suami, istri, Allah di sini yang paling tinggi. Suami, istri, Allah yang paling tinggi. Kalau seorang suami dan istri makin jauh dari Allah, makin berantakan hidup rumah tangganya. Suaminya makin jauh, istrinya makin jauh. Tapi suaminya makin mendekat ke Allah, suami di sini dekat sama Allah, istri di posisi sebelah sini, Allah menjadi fokus tujuan utama, makin mulia hidupnya rumah tangga tersebut. Dan ini bekal juga untuk hadirin yang baik yang baru menikah atau yang belum menikah. Saya doain ini jamaah, khusus hari ini tuh banyak orang yang lagi safar, tamu-tamu Allah, tamu-tamunya Masjid Muhammad Al-Fatih, rumah Allah tentunya yang lagi safar. Kita yang lagi safar juga mendoakan mudah-mudahan yang belum nikah tahun ini segera nikah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, doa musafir kan mustajab jemaah ya. Kata Nabi kan thalatha da'watun mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustahil Allah tolak. Da'watul musafir, doanya musafir. Da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Da'watul walid li waladi, doa anak, doa orang tua kepada anaknya. Itu enggak tertolak. Makanya mumpung ada musafir, banyak-banyak doa. Insyaallah qabul biidznillah. Amin ya rabbal alamin. Jadi salat
rafa'akallahu biha. Karena sujudnya Allah angkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Ini Allah kalau ngangkat derajat seorang hamba tuh nggak main-main ya jemaah. Siapapun yang diangkatnya oleh Allah, mohon maaf sekali lagi, siapapun yang diangkatnya oleh Allah tidak akan mudah diturunkan oleh siapapun, betapapun fitnah berusaha mendera dirinya. Kalau Allah udah ngangkat, nggak ada yang mungkin bisa menurunkan. Tapi kalau dia diangkat sama manusia, bisa diturunkan, bisa difitnah lalu jatuh terus segala macam, bisa. Tapi kalau Allah yang sudah mengangkat derajatnya seorang hamba, tidak mudah. Kecuali Allah sendiri yang Allah sendiri yang menurunkan. Tapi nggak mudah bagi siapapun untuk menjatuhkan. Itulah yang juga tersebut dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Di antaranya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuk maqamam mahmuda. Seorang hamba itu kalau dia menjaga sholatnya ditambah nafilah. Nafilah itu sholat tambahan, sholat tahajud dalam ayat tersebut. Asa ayyab'atsaka rabbuka, nanti Allah dengan tahajudmu dan dengan sholat yang kamu jaga, maqamam mahmuda, Allah tempatkan kamu pada tempat yang terpuji menurut pandangan Allah, dan manusia akan ikut memujinya. Ada orang diberi pandangan pujian tapi manusia nggak respect sama dia. Dia tinggi jabatannya tapi manusia membencinya, bisa jadi, bisa jadi. Tapi kalau Allah yang sudah meninggikan, boleh jadi kalaupun ada pembenci, tapi pembenci itu tidak memudaratkan. Ini jemaah. Terus kata Nabi SAW juga yang kedua, wa hatta anka biha khati'atan. Sesiapa yang dia menjaga sholatnya, Nabi SAW kasih kabar gembira, wa hatta anka biha khati'atan. Dan setiap kesalahan-kesalahanmu dengan sholat yang kamu jaga, Allah hapus, Allah gugurkan. Wa hatta anka biha khati'atan. Dengan sholat yang terjaga, Allah gugurkan dosa-dosa. Itu yang nomor 2. Kebayang gak sih jemaah? Ingat gak kemarin Sabtu malam lalu, kan kita bahas tentang sholat juga. Nah ini versi lanjutannya tentang sholat yang kemarin. Kan kemarin kita sampaikan hadis Nabi kan, sesiapa yang orang itu mendapati dirinya sholat 5 waktu, perumpamaannya seperti seseorang yang orang itu mendapati ada sungai jernih bersih di depan rumahnya dan dia mandi 5 kali dalam sehari. Pertanyaan Nabi, apakah masih tersisa kotoran yang menempel di badannya? Masih tersisa enggak? Tidak. Udah bersih ya Rasulullah. Mandi sehari 5 kali mandi, bersih. Perumpamaannya seperti itulah orang yang sholat. Dia membersihkan jasad dan batin. Bersih jasadnya dengan wudhu, bersih batinnya dengan konektivitasnya yang terus tersambung kepada Allah Rabbul Alamin. Nomor 3, kenapa sholat? Aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Lalu beliau menyampaikan, aku mendatangi Rasulullah membawa air wudhu untuk beliau dan untuk memenuhi hajatnya beliau. Lantas beliau bersabda, mintalah. Aku berkata, aku meminta kepadamu supaya dekat denganmu di surga ya Rasulullah. Kemudian beliau berkata, ada enggak selain itu? Lalu beliau menjawab, itu saja yang aku minta padamu ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, maka fa'aini ala nafsik bikathratis sujud. Ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami datang ke Nabi bawa air wudhu, ini termasuk salah satu kebiasaan para sahabat. Tidaklah sahabat menemui Nabi kecuali biasanya ingin ikut khidmah sama Nabi. Ya Rasulullah, saya bisa bantu apa? Ya Rasulullah, saya bisa membersamai Anda apa? Nah, Ka'ab datang, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami datang bawa wudhu, bawa air wudhunya untuk Nabi dan hajatnya Nabi dipenuhi, apa yang beliau mampu. Setelah itu Nabi SAW bertanya, punya hajat enggak?
Kata orang ini, punya ya Rasulullah. Saya cuma minta semoga besok posisi surga saya dekat dengan surga Anda ya Rasulullah. Terus kata Nabi, ada yang lain selain itu? Kata orang ini, la, gak ada ya Rasulullah. Gak ada, cuma itu aja Rasulullah. Terus kata Nabi, fa'a'inni, maka bantulah aku. Ala nafsik, atas hajat-hajatmu tadi. Permintaanmu agar kamu satu surga denganku. Bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Siapa umatnya Rasulullah yang mau dekat dengan Rasulullah, posisi surganya dekat, posisi perumahannya di surga VVIP, surga Firdausnya dekat sama Nabi, maka salah satu syaratnya kathratis sujud, banyak-banyak sujud. Banyak sholat, banyak sujud, banyak sholat, banyak sujud, ngingetin orang sholat, ngingetin orang sujud. Dan ini jemaah istimewa hadirin, punya klaster di dunia, satu klaster sama orang top ternama aja, nama klaster kita wes ikut naik jemaah. Ibu tinggal di mana? Alhamdulillah Pak Ustadz, tetangga saya mah Cristiano Ronaldo. Bapak-bapak satu klaster sama CR, apa rasanya? Oh rumahnya di mana? Itu yang satu klaster sama CR. Langsung orang, wow, nih siapa orang ini kok bisa beli rumah di dekat rumahnya orang sepak bola nomor 1 hari ini? Orang langsung terbayang-bayang. Kebayang gak sih jemaah? Itu baru CR loh jemaah. Semoga Allah kasih hidayah, siapa tahu boleh masuk Islam. Ini gimana Anda satu klaster sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan sahabat itu bertanya, sebenarnya pertanyaan itu kata para ulama bukan untuk menguntungkan dirinya semata, tapi sahabat ketika bertanya, barokahnya bertanya. Sampai kiamat kita bisa mengamalkan apa yang sahabat tanya. Jadi sahabat tadi nanya itu bukan cuma barokahnya untuk beliau sendiri, barokahnya pertanyaan sahabat itu nyampe ke kita, nyampe ke umat nanti sampai hari kiamat. Siapa yang mau satu klaster sama Nabi, satu perumahan di surga Firdaus bareng Nabi, satu surga dekat posisi istana surganya dengan surganya Nabi. Di surga mah nggak ada klaster kali ya, bukan klaster namanya di surga, tapi istana jemaah. Orang yang paling miskin dalam hadis Muslim, masih ingat kami cerita Rasul bersabda, orang yang paling miskin dan paling terakhir masuk surga, Allah candai dia. Dia awalnya penghuni neraka, lalu dia minta, ya Rob keluarkan aku dari neraka, sungguh aku mohon ampun ya Rob. Dan dia dapat pertolongan salah satunya dari sahabat-sahabat solihnya. Ya Allah, itu sahabat saya dulunya ngaji bareng segala macam bersama, ya Allah mudah-mudahan dia bersamaku di surga ya Allah. Akhirnya ini yang terakhir masuk surga jemaah, mantan penghuni neraka, minal juhannamiyin, dikeluarkan sama Allah, dihadapkan ke surga. Pertama, ya Allah terima kasih kami sudah keluar dari neraka, kami sudah tidak disiksa, terima kasih ya Allah, dan sekarang engkau hadapkan kami ke surga ya Allah. Kami tapi rasa-rasanya jangan cuma ngadep doang ya Allah, udah mumpung ngadep masukin sekalian ya Allah. Kata Allah, bukankah tadi kamu berjanji kamu minta keluar saja itu sudah cukup? Kenapa kamu sekarang meminta yang lebih? Allah candai dia. Akhirnya, ya Allah please, saya nggak apa-apa masuk surga walaupun di kadar atau di kasta yang paling rendah, yang penting saya masuk surga ya Allah. Janji ini terakhir untukmu ya permintaanmu. Iya ya Allah, ini permintaan terakhir dari saya. Akhirnya Allah kuasakan dia masuk surganya Allah. Dan tahu kata Nabi riwayat Muslim, dan untuk orang yang terakhir masuk surga, Allah berfirman padanya, masuk surga kamu, dapat kenikmatan dunia dan seisinya. Satu, dunia dan seisinya. Dua kali Nabi bilang, dunia dan seisinya. Tiga kali Nabi bilang, dunia dan seisinya. Empat kali Nabi bilang, dunia dan seisinya. 5 kali Nabi bersabda, plus yang terakhir, dan untukmu 10 kali lipat dari yang tadi engkau diberi Allah atasnya. Berarti berapa dapat dia? 50 kali dunia dan seisinya. Itu orang yang paling apa? Paling miskin terakhir masuk surga tuh. Hadis Muslim. Waktu itu kita pernah khatamkan kitab Sahih Muslim di Masjid Fatimah Garung, 2 tahun menghatamkan kitab yang 4 jilid, diterjemahkan ke bahasa Indonesianya 4 jilid. Hadis Sahih Muslim, bayangin aja mah,
50 dunia dan seisinya untuk orang yang paling miskin, paling terakhir masuk surga, paling miskin nih, nggak ada lagi masuk surga sesudah orang ini. Mudah-mudahan kita jangan yang terakhir ya jemaah. Insya Allah mudah-mudahan kita masuknya tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Terus kata Nabi SAW, aghaira zalik, ada nggak selain itu permintaanmu? Ini permintaan sahabat juga keren. Jadi hikmah yang pertama nih dari yang ini, hadis yang ini, dia bersamai apa yang Nabi inginkan dan butuhkan. Yang kedua, dia tidak punya keinginan kecuali cita-cita tertingginya tuh dekat istananya dengan istana di surganya Rasulullah SAW. Dan ini cita-cita yang mesti ada, tertancap dalam setiap hamba. Mesti, harus. Kalau jamaah pengen, ya Allah pengen punya rumah deh di Wonolelo dekat Masjid Muhammad Al-Fatih. Itu mah nanti nomor 117. Nomor satunya ingin masuk surga Firdaus, yang nomor duanya kalau bisa tetanggaan istananya sama Rasulullah Muhammad SAW. Lalu yang berikutnya ingin hidupnya tenang, sholatnya nyaman, tumakninah, keluarga sakinah mawaddah, anak keturunan salih salihah, terus begitu istiqomah sampai husnul khatimah. Itu permintaan-permintaan tuh. Nanti minta dunia, jam, mobil, rumah, motor, atau sebutlah handphone dan tertentu, itu nantilah, tambahan aja jemaah. Tapi yang paling diharapkan nih kayak seorang sahabat. Sahabat tuh kalau punya impian nggak muluk-muluk. Dia contoh misalnya di hadapan Anda ada Rasulullah, Anda mau minta apa sama Nabi? Sahabat ini dicontoh, ya Rasulullah, saya nggak pengen macam-macam, cuma pengen besok istana saya mudah-mudahan dekat dengan istana Anda di surga Firdaus. Itu mimpinya seorang muslim. Dia tahu hakikatnya mana, yang palsu dunia sementaranya mana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunia buat orang beriman dia tahu. Buat orang beriman dia tahu dunia tuh sebentar. Dunia tuh sesaat. Jadi kalau dapat ya alhamdulillah, enggak dapat ya tetap alhamdulillah. Nggak ada sesuatu yang membebani pikirannya bahwa dia harus mobilnya dengan merek A, jam tangannya harus merek B, sepatunya harus merek C, tasnya harus merek D, gamisnya harus merek E. Nggak harus buat dia, biasa aja. Bisa mampu beli, nikmati, beli, dan itu nggak apa-apa juga. Karena Nabi SAW untanya unta terbaik, kudanya kuda terbaik, keledainya Nabi keledai terbaik. Kalau hari ini kendaraan kita prima, kendaraan terbaik, paling luxury, paling fasilitasnya mumpuni, dengan kekedapan kabinnya yang luar biasa, nggak apa-apa nikmati. Tapi bukan itu jadi tujuan utama. Tujuan utama kita adalah masuk surga Firdaus. Kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta sama Allah, mintalah surga Firdaus. Terus Nabi menjawab, kalau gitu yang kamu inginkan, fa'inni ala nafsik bikathratis sujud. Maka bantulah aku supaya hajat yang kamu inginkan tadi sesurga bersamaku terkabul dengan memperbanyak sujud. Hadirin, ini kata ulama. Kata ulama muhadditsin, ahli hadis, bicara tentang pandangan hadis tadi. Kalau surganya Allah, satu istana dengan Rasulullah di surga Firdaus, itu bisa didapat dengan memperbanyak sujud, apalagi perkara-perkara dunia. Kalau surganya Allah jadi dapat dengan memperbanyak sujud, apalagi perkara dunia. Tapi bukan begini, kita sholat untuk dapetin dunia itu, enggak, bukan gitu maksudnya. Kalau sudah dapat surganya Allah, ini yang paling tingginya, apalagi perkara-perkara dunia. Dengan banyaknya sujud, surga dapat, otomatis dunia dapat. Sama kayak jamaah mau ke Jakarta dari Wonosobo naik tol. Cirebon mah pasti lewat, tapi kalau jamaah tujuannya Cirebon bukan Jakarta, belum tentu nyampe Jakarta, kan gitu. Kalau jamaah tujuannya Jakarta, Cirebon pasti lewat. Kalau jamaah tujuannya Cirebon, Jakarta dapat nggak? Nggak dapat, cuma sampai Cirebon. Sama, kalau tujuannya akhirat, dunia mah pasti dapat lewat nih dunia. Tapi kalau tujuannya dunia, akhirat lepas. Maka cara yang terbaik ketika seorang hamba memperbanyak sujud,
Belum dulu tentang perkara-perkara dunia yang dia inginkan. Mungkin ada hajat, mungkin ada masalah yang mau diselesaikan, itu andilnya di bawah level permintaan syurganya Allah. Kan ada ayat juga ya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai hamba Allah yang beriman, kalau kamu ada masalah, kalau kamu punya masalah, problematika dalam hidup, persoalan yang tak kunjung selesai, minta solusinya dengan cara sabri, sabar, was sholat. Tapi sholat di sini benar untuk menyelesaikan masalah, dimaksudkan tujuannya Allah, dimaksudkan tujuannya agar Allah mengampuni dosa-dosa kita terlebih dahulu. Nanti kalau dosanya udah dihapus, dimaafkan, gampang bagi Allah memberi. Yang penting tuh dosanya kita dihapus. Soalnya gini jemaah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu kesayangan Nabi salah satunya, Ali bin Abi Thalib tuh bilang begini, sumber masalah hidup kalian tuh satu, dan solusi atas masalah itu juga satu. Kata Ali, sumber masalah hidup kalian itu satu, solusinya cuma satu. Apa sumber masalah hidup yang membuat hidup kalian sumpek, sempit, butek sekali pikirannya? Yang membuat hidup kita sempit, sumpek, satu, karena dosa. Penawarnya juga satu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa? Istighfar. Makanya mohon ampun. Kita lagi ada banyak masalah nih hari ini. Aduh ya Allah, masalah A, masalah B, masalah C, kayaknya nggak ada titik temunya ya Allah. Udah istighfar banyak-banyak. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyak istighfar, kelar semua masalah, selesai semua urusan. Cuman kan karena kita kadang-kadang fokus atas masalah yang lagi didapat tuh sama solusinya. Padahal harusnya fokusnya jangan sama solusi, fokusnya gimana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Gitu hadirin. Masya Allah. Seru juga ya jemaah. Itu seru banget itu. Bukan main, Masya Allah. Gak apa-apa jemaah. Masjid harus rame sama suara anak-anak, biar barokah masjidnya. Gak apa-apa meskipun nanti pelan-pelan kita bersamai dalam kebaikan insya Allah. Next, di antaranya nomor 4, betul? Nomor 1 peninggi derajat, nomor 2 penghapus dosa, nomor 3 perbanyak sujud berpotensi satu syurga dengan baginda Rasulullah. Yang keempat, man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Barang siapa yang dia pergi ke masjid, saat dia ke masjid dia menjadi tamu ke masjid untuk mencari kebaikan, aw raha atau berrah, istirahat, rah, tidur. Ini ada yang nyandar di tembok, nunduk, ngantuk-ngantuk, udah. Ngaji enak banget kayak didongengin, tidur. Subuh-subuh terutama. Wah, ada orangnya? Mana yang mana orangnya? Man goda ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid? Warah, istirahat dia. Yang pertama cari ilmu atau raha. Roha, istirahat, layah-layah di masjid, nyantai di masjid. Ini barokahnya masjid jamaah. Dia pergi ke masjid untuk mencari ilmu, roha, atau dia beristirahat. Dia jadikan masjid itu tempat yang saya mau mengistirahatkan pikiran, ke masjid. Kan sekarang orang banyak ya, saya mau mengistirahatkan pikiran, healing. Ada yang ke pantai, ke gunung, perbukitan, ke telaga, healing. Ya kan, sekarang lagi happening banget tuh sama mental health seorang manusia, healing. Awalnya berangkat tujuannya healing. Waktu berangkat bawa duit lumayan banyak. Selesai healing duitnya habis.
Bukannya hilang healingnya, pulang healing malah tambah pusing. Duh. Ya ini ya PR juga jemaah. Sebenarnya Nabi itu pesan gini jemaah. Ya ini long weekend ya jemaah. Long weekend sampai besok pemilu, semoga Allah beri pemimpin terbaik buat kita. Di long weekend ini hadirin, ini orang banyak menghabiskan waktu ke taman safari, ke taman bunga, taman mana gitu. Dan ternyata healing itu Nabi juga pernah pesankan tentang pesan healing. Idza marartum fi riyadil jannah farta'u. Nanti kalau kamu melintas, melewati riyadil jannah, taman-taman surga, farta'u, singgah di situ. Ternyata salah satu bucket list healing kita adalah taman surga. Bukan cuma taman bunga, bukan cuma taman safari, tapi taman surga. Yang kata Nabi, kalau kamu melintasi taman surga, farta'u, duduk di situ. Farta'u, singgah di situ. Farta'u, datang di situ. Ada yang datang alhamdulillah dari Malang, Gresik. Dari mana ibunda? Solo, Masya Allah. Dari mana lagi masku? Bomerto. Alhamdulillah. Ini barokah jemaah. Yang tadi itu yang kata Nabi, dia disuruh sama Nabi untuk healing ke taman surga, dia healing ke taman surga, janji Allah nggak mungkin dipungkiri. Siapa yang ke taman surga dimudahkan urusannya, jadi wasilah termaafkan dosa-dosanya, ditambah ilmunya, tenang hati jiwanya. Boleh jadi kita datang membawa masalah, tapi setelah nanti kita berdoa, ya Allah jangan ada yang datang ketika membawa masalah kecuali mereka meninggalkan tempat ini, Engkau sudah selesaikan masalah-masalahnya. Kan sedekat itu masalah dengan solusi, sedekat tempat sujud. Jadi makin sering sujud, surganya dapat, dunianya otomatis terlewati. Jadi hadirin, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, warah, ataupun dia beristirahat di masjid, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah, maka orang yang sering-sering ke masjid sampai pun roha di masjid, istirahat di masjid, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah, Allah pastikan Allah akan memberikan percikan surga kepada orang yang sering habiskan waktu di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah masuk waktu Isya. Jadi hadirin, intinya nih yang nomor 4, jangan jauh-jauh dari masjid. Lagi galau ke masjid, bingung nggak mau ini saya nggak ngerti harus ngapain, udah ke masjid aja jemaah, tenang, nyaman. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita mudah-mudahan dipilih oleh Allah menjadi hamba yang qalbun, hatinya mu'allaqatun bil masajid, selalu tergantung di masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid, kemanapun perginya transitnya ke masjid. Bukan kemanapun perginya transitnya ke pom bensin, tapi kemanapun perginya transitnya ke masjid. Healingnya pergi jauh tapi transitnya tetap ke masjid. Lah bayangin, rohanya aja, roha istirahatnya di masjid aja barokah. Jangan jauh-jauh dari masjid. Baik jamaah, insya Allah nanti seperti biasa selepas sholat Isya berjamaah kita nanti akan membaca Quran surah Al-Mulk. Di antaranya kata Nabi riwayat yang sahih, sesiapa yang membaca Al-Mulk sebelum tidur Allah bebaskan dia dari azab kubur. Nanti yang mengimami kita Ustadz Izzat yang akan mengimami. Beliau datang jauh-jauh jamaah dari Yaman. Dari Yaman datang, alhamdulillah manten baru suaminya Mbak Dela. Masya Allah, mudah-mudahan sakinah mawaddah rahmah kita doakan, plus yang belum nikah, mudah-mudahan tahun ini segera menikah. Ya amin, semua belum nikah semua nih jemaah. Insya Allah segera menikah yang belum menikah, amin insya Allah. Semangat, insya Allah orang baik biasanya jodohnya orang baik, ya kan? Kok dapat jodohnya jauh? Karena kuliahnya jauh, kuliahnya di Mesir, jodohnya orang di Yaman. Mungkin jamaah orang Wonosobo jodohnya orang Paris, Prancis. Orang Kedeling jodohnya orang Paris. Orang Seribit jodohnya orang Australia, kan nggak ada yang tahu jemaah.
Ya jodoh kan kayak gitu, nggak ada yang tahu jodoh kita di mana. Tapi setelah menikah wajib bagi kita menimba ilmu. Dan ini harus ya, ini buat yang belum nikah nih penting nih. Kayak beliau, habis nikah jangan kena virus biren. Apa virus biren? Barabi ngajine. Ada yang begitu? Banyak. Jangan kena virus biren. Setelah rabi ngajine leren. Jadi habis nikah itu malah penting. Sebelum nikah ya butuh ilmu, habis nikah lebih banyak butuh ilmu. Begitu hadirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami, lapangkan dada kami untuk menerima yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ya Allah, bantu kami, kelilingi kami, bersamailah kami dengan hamba-hamba utusan-Mu ya Allah, yang membuat kami bergabung dalam circle tersebut, membuat kami makin tambah solihnya. Bersama dengan circle tersebut menambah iman kami dan takwa kami kepada Engkau. Bergabung dengan circle tersebut membuat kami tidak jauh-jauh dari sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Anugerahi kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu yang salih salihah, keturunan yang kelak terus melangsungkan, melanjutkan, membersamai amal baik orang tuanya yang telah disemai dan ditanam oleh kedua orang tuanya. Jadikan ya Allah kami yang belum berhaji mudah untuk haji rutin setiap tahun. Kami yang belum berumrah mudah untuk berumrah di waktu terbaik menurut Engkau setiap tahun. Dan izinkan kami semua ya Allah menjadi hamba yang imannya iman baja, imannya iman istiqomah. Wafatkan kami semua wafat husnul khatimah. Kabulkan semua hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Yang wudu perempuan di sana dan di sana itu wudu ikhwan, sementara untuk perempuan yang hadirin ikhwan nanti wudunya yang di sebelah sini ya jamaah, biar yang di belakang ini full untuk perempuan. Yang di sana boleh, yang di sini boleh. Yang di sana ikhwan khusus malam ini untuk perempuan wudu di sana, yang ikhwan di sebalik sebelah sini. Jamaah nanti bisa ke sebelah situ wudunya. Atau di sebelah luar sana, yang di sebelah sana juga ada. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.